mohon izin saya menyampaikan permintaan dari panitia mengenai topik yaitu sagu dan hasil olahannya sebagai pangan pokok yang bergizi dan menyehatkan. Jadi kira-kira ini kalau dilihat dari gambar di slide pertama, sudah terlihat ini Bu Wiwi? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita makan sagu, apakah nanti sudah menjadi makanan ya? Jadi dari bahan bakunya tepung sagu, kemudian menjadi makanan yang siap untuk kita santap. Kalau ini gambarnya kebetulan adalah papeda ya dengan ikan. Kita akan insya Allah, nah ini akan menjadi lebih sehat begitu ya, ceria, bahagia, dan bisa melakukan aktivitas berbagai macam. Nah. Jadi layoutnya di sini adalah pendahuluan, kemudian sagu sebagai pangan pokok, olahan sagu, kemudian sagu dan kesehatan, dan penutup. Saya untuk membuka ini ingin menyitir dari apa yang ditulis dari satu buku oleh Profesor Okazaki, yaitu apabila dunia dilanda cuaca ekstrim, hanya sagu tanaman penghasil karbohidrat yang mampu bertahan. Dan penduduk dunia akan sangat berterima kasih kepada Indonesia ketika mau membagikan sagunya. Karena 1 juta hektar hutan sagu di Indonesia akan mampu menghidupi miliaran manusia penghuni planet bumi. Nah, kita melihat bahwa sagu atau dari tanaman sagu, metroxylon, merupakan tanaman yang menghasilkan karbohidrat atau pati yang paling produktif. Memang bervariasi kalau dilihat dari datanya, ya 100 kg pati per batang, sampai ada yang sampai 1000 kg per batang ini di Papua untuk varietas tertentu, atau sekitar 30 ton per hektarnya. Nah, dari sisi produksi potensi tanaman penghasil sagu ini sangat tanaman sagu yang menghasilkan karbohidrat atau pati ini begitu tingginya. Namun kalau kita melihat dari aspek konsumsi ini sangat kontradiktif, sebaliknya yaitu sangat rendah sekali. Di mana konsumsi sagu di Indonesia tercatat hanya 0,5 kg per kapita per tahun atau 120.000 ton per tahun. Ya, jadi kalau dilihat dari sumbangan energi sekitar 5 kilokalori per kapita per hari. Kita setiap orang membutuhkan setiap harinya energi sekitar 2000-an kilokalori. Jadi kecil sekali sumbangan dari sagu. Nah, memang konsumsi sagu ini kalah menarik, kalah populer tentunya dibandingkan tanaman atau pangan penghasil karbohidrat lainnya. Terutama misalnya konsumsi beras kita bandingkan itu 97,1 kg per kapita per tahun. Ini untuk data dari BKP Badan Ketahanan Pangan Kementan 2018, dan terigu itu sudah 18,2 kg per kapita per tahun. Atau kalau kita lihat popularitasnya, hanya 1-2 orang dari 100 penduduk Indonesia yang mengonsumsi sagu. Ya, jadi masih kalah populer dibandingkan singkong yang sudah hampir 20% dan terigu yang 30%. Oleh karena itu kita berharap dengan berbagai upaya, ya, antara lain melalui webinar ini dan nanti kita tindak lanjuti, dan juga upaya-upaya dari semua komponen bangsa, maka konsumsi sagu dan olahannya ini dapat ditingkatkan, dan kita berharap dalam jangka ke depan, dalam jangka menengah panjang, kita dapat mengurangi impor gandum yang kalau kita lihat trennya terus menaik, setara terigu 11 juta ton per tahun, dan juga konsumsi beras kita yang masih tinggi. Kalau dilihat dari kandungan gizi pati sagu metroxylan ini per 100 gramnya, ini dapat Bapak Ibu lihat, memang saya tidak bacakan secara keseluruhan, tetapi kalau kita lihat memang dia menghasilkan energi yang besar ya, 300-an. Dibandingkan misalnya dengan misalnya ubi jalar 100-an ya, kentang apalagi karena lebih banyak kadar airnya. Sumbangan energi ini dihasilkan dari karbohidrat yang juga besar, sekitar 80% kalau untuk sagu. Dan catatan adalah bahwa protein dan lemak kecil, ya.
Oleh karena itu, sebagai sumber karbohidrat memang bagus sekali sagu ini. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, untuk kebutuhan kita bisa sehat, maka kita menggunakan pedoman gizi seimbang. Ya. Ini kalau kita lihat di sini tumpeng gizi seimbang, panduan konsumsi sehari-hari, di mana kalau Bapak Ibu lihat di sini di bagian bawah ini adalah konsumsi pangan pokok. Ya, 3-4 porsi, kemudian lauk pauknya. Jadi tidak bisa kita hanya mengkonsumsi hanya pangan pokok aja, kalau dalam hal ini hanya sagu saja. Harus dilengkapi dalam satu piring ini, selain dari sagu tadi, sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan gizi yang ideal, dipenuhi juga sayurannya dan kemudian sumber proteinnya. Jadi kalau di sebelah kanan ini isi piringku kira-kira begini. Jadi ini adalah sagunya, kemudian ada ikannya, dan dilengkapi dengan sayuran dan buah-buahan. Jadi papeda itu contoh yang sangat baik karena dia ada sagu, kemudian dimakan dengan ikan. Atau kapurung juga demikian. Saya kira kebijaksanaan local wisdom atau ya kearifan lokal nenek moyang kita ini sudah memadukan sebetulnya mengenai gizi seimbang ini. Jadi sagu dimakan dengan sumber protein. Atau kalau di sebelah timur di Papua ada namanya ulat sagu, itu juga merupakan sumber protein yang sangat baik. Dilihat dari komposisi kimia pati sagu, di sini kalau kita melihat memang ini akan sangat bervariasi ya, tergantung bagaimana pengolahan sagunya. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan SNI misalnya, ada catatan bahwa misalnya apakah SNI ini sudah ideal? Karena kalau kita lihat serat pangannya ini tinggi ya, dan ini bukan sesuatu yang jelek sebetulnya. Serat pangan ini sesuatu yang baik untuk kesehatan. Nah, jadi ini bisa menjadi catatan ke depan. Dan daya cerna pati sagu juga cukup besar, sekitar 73%. Dan ini kalau tadi adalah kandungan gizi dari pati di Meranti atau sagu Meranti, dan ini adalah kandungan gizi dari sagu pati alam produksi Papua ya, PT ANJ Papua Sorong Selatan. Dia terima kasih, ini teman saya yang sharing untuk ini. Jadi artinya data-data zat gizi ini memang ada variasi, tetapi secara umum trennya sama, bahwa pati sagu sebagai sumber karbohidrat yang sangat tinggi, kemudian secara kandungan zat gizi dia rendah protein dan lemaknya, tentunya kalorinya juga tinggi karena karbohidrat yang tinggi tadi. Nah, sekarang kita coba mengamati pati. Ya, pati ini terdiri, kalau yang dapat dicerna adalah amilosa dan amilopektin. Sedikit saja ini saya ingin membawa ke sini. Karena apa? Karena ternyata kandungan amilosa dan amilopektin dari pati ini dapat mempengaruhi pada sifat fungsional atau karakteristik dari sagu untuk pengolahan, dan juga sifat fungsional dari segi kesehatannya. Jadi kalau secara fungsional untuk proses, kita melihat bahwa karakteristik pangan untuk amilopektin yang tinggi, maka pati akan cenderung menjadi basah dan lengket. Cenderung sedikit menyerap air. Tetapi kalau amilosanya tinggi, maka patinya bersifat kering, kurang lengket. Dan terkait dengan pengolahan, nanti suhu gelatinisasinya juga dipengaruhi bagaimana rasio antara amilosa dan amilopektin. Jadi kalau dilihat misalnya untuk pati sagu Papua, ini amilosanya 27%, dan dibandingkan misalnya untuk Bangka itu 33% lebih tinggi. Kalau amilosanya lebih tinggi, maka nanti akan mempengaruhi tadi secara karakteristik pangannya menjadi akan cenderung lebih kering. Kemudian dari segi kesehatan, ternyata kadar amilosa ini juga akan menentukan dengan pembentukan pati resisten. Ya, atau resisten starch tipe 3, RS3. Karena apa? Karena amilosa menjadi lebih mudah mengalami retrogradasi selama proses pendinginan. Jadi ini adalah struktur yang di atas ini adalah struktur amilosa. Kalau Anda lihat ini, Bapak Ibu lihat, strukturnya lurus, sedangkan amilopektin ini strukturnya ada cabang, ya, dan di mana dari segi metabolisme
metabolisme tubuh, kalau dia strukturnya lurus, ini menjadi lebih sulit untuk dicerna oleh enzim-enzim di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, daya cerna pati akan menjadi lebih turun untuk yang amilosanya lebih rendah. Sehingga apa? Sehingga nanti pati yang dengan amilosa tinggi ini menurunkan laju penyerapan glukosa dan sekresi insulin serta meningkatkan penyerapan asam lemak rantai pendek. Atau kalau kita lebih cepat melihatnya bahwa amilosa tinggi, maka IG-nya menjadi lebih rendah. Lebih bagus artinya. Untuk orang-orang yang memang cenderung hiperglikemia. Nah, kalau tadi kita melihat sagu secara umum, kita juga bisa melihat bagaimana informasi zat gizi untuk sagu yang diolah. Ada berbagai macam olahan sagu, ini dari daerah Maluku, ada 9 macam, dicoba diteliti, ada papeda, kemudian sinoli, bubur sagu, sagu lempeng, bagea, serut, sagu tumbu, sagu goreng, dan kombinasi papeda dan ikan yang memang ini sering dikonsumsi bersamaan. Jadi ini penelitian sudah cukup lama. Ini adalah dari kolega Bapak Dr. Rimbawan yang memang dulu banyak meneliti mengenai sagu dan juga indeks glikemik. Kalau kita lihat memang di sini ada variasi, tergantung bagaimana pengolahan. Ya, jadi kalau misalnya untuk di sini yang agak menarik, misalnya sagu tumbu, proteinnya kok tinggi 5,69%, padahal kalau papeda ini cuma 0,71% ya, karena airnya yang banyak. Tetapi kalau papeda sudah ditambahin ikan, maka menjadi meningkat 4%. Jadi menjadi lebih seimbang ya nanti untuk dikonsumsi sehari-harinya. Sedangkan sagu tumbu kenapa tinggi? Karena ternyata pengolahannya menambahkan biji kenari yang memang proteinnya tinggi. Demikian dan seterusnya. Jadi data-data ini sangat menarik untuk kita mengetahui apa yang kita konsumsi, apa yang ada di dalam sagu yang sudah diolah tersebut. Lemak pada sagu goreng ini paling tinggi karena apa ya? Karena memang dia menyerap minyak. Kemudian total karbohidrat tersedia ini juga akan berpengaruh terhadap fungsi dari untuk kesehatannya yang terkait dengan tadi kalau kita mengaitkan dengan untuk orang-orang yang cenderung misalnya hiperglikemia, kadar glukosa darahnya tinggi ya, sulit untuk turun, atau orang yang sudah diabetes. Jadi sudah lebih memperhatikan bagaimana karbohidrat yang dikonsumsinya. Nah, karbohidrat tersedia ini nanti berperan terhadap proses metabolisme di dalam tubuh. Tetapi untuk orang-orang yang memang menginginkan tenaga secara cepat, nah tentu untuk karbohidrat yang lebih tinggi, karbohidrat tersedia lebih tinggi, tentu akan lebih bermanfaat karena dia cepat dikonversi nanti menjadi energi. Ya, nah. Ini sebagai satu penekanan bahwa karbohidrat dari sagu ini ya, sebagai sumber energi yang bagus dan murah karena kita nanti dapat gunakan untuk metabolisme basal, ya aktivitas fisik serta proses-proses termogenik lainnya di dalam tubuh kita. Dan satu catatan bahwa sagu ini juga kalau kita lihat sangat baik dari aspek sustainable food. Ya, karena dia tadi potensi yang di hutan banyak dan juga sustainable diet yang terkait dengan kesehatan. Nah, sebagai pangan pokok kita melihat bahwa untuk tradisional, misalnya di Sulawesi itu ada daerah Palopo atau Luwu, ya di sini ada kapurung. Ini kapurung. Ini kebetulan saya diajak kawan Profesor Indrajaya pada saat ke Makassar ya mengkonsumsi ini enak dan dicampur ikan. Jadi di dalamnya nih patinya ada sagunya dan ada ikannya. Kemudian idange dan di Papua papeda yang sangat terkenal ini. Nah, untuk di Meranti saya melihat dari hasil penelitian Ibu Sartiwidya ini ada 10 jenis olahan sagu yang paling banyak dijumpai. Ada mie sagu, soun sagu dan seterusnya sampai sagu lemak. Tetapi 3 jenis yang ternyata yang lebih disukai yaitu mie sagu, sagu rendang, dan sagu lemak.
lebih disukai dikonsumsi mungkin karena lebih mudah dijumpai, lebih mudah akses ya mungkin. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu yang belum pernah melihat, ini adalah visual dari makanan-makanan berbasis sagu yang secara tradisional dikonsumsi oleh masyarakat di Riau. Ya, jadi ada soun, ada gobak, kapurun, kalau di sana kapurung di timur, kalau di barat kapurun, kemudian sagu mutiara. Nah, dari segi masyarakat, ternyata tingkat kecukupan dari zat gizi ini juga bagus ya, normal. Meskipun tadi saya sudah menekankan bahwa protein ini perlu karena memang sedikit, jadi mesti lebih diperhatikan untuk konsumsi sehari-harinya. Dan masyarakat yang mengkonsumsi sagu sebagai pangan pokok, indikator kesehatannya juga bagus, normal ya, gula darah, INT, kolesterol, lingkar perut itu normal. Dan bahkan ada korelasi negatif antara konsumsi sagu dengan kadar kolesterol. Nah, untuk olahan sagu tradisional ada kue-kue selain pangan pokok, ada kue kering, ada makanan tradisional lainnya ya, sagu lempeng, buburne. Jadi rupanya kita sangat kaya dengan olahan-olahan sagu. Dan sekarang kita melihat bagaimana bentuk modern jadi transformasi dari bentuk tradisional, bentuk modern yang lebih kekinian, yang untuk menyasar kalangan tertentu ya. Di sini ada untuk mie, kerupuk, hankwe, dan cookies tentunya ya. Nanti kemudian beras analog ya. Dan kalau kita lihat ini gambar-gambarnya sangat menarik, eye catching, dan menimbulkan selera begitu ya. Dan untuk makanan yang kekinian tentu kita memerlukan sentuhan-sentuhan. Dan ini adalah gula cair, gula tepung sagu. Mungkin saya juga juga menarik sekali bahwa ada satu restoran yang berbasis sagu ya, Buone Nasio yang di Jakarta. Dia memang memproduksi makanan-makanan untuk ya kalangan yang lebih milenial lah ya, dengan chef begitu. Jadi misalnya ini ramen, kemudian lontong aci dengan sate acinya ya, itu dengan penampilan dan rasa yang tidak kalah dengan yang aslinya. Nah, kemudian riset terkait dengan sagu ini saya lakukan dengan mahasiswa bersama-sama, snack bar dengan pati sagu, tempe, dan beras. Ya, ternyata bahwa yang sudah ini adalah snack bar, jadi bisa dikonsumsi oleh khususnya memang ditujukan ini orang-orang yang hiperglikemia dan cenderung untuk ya, diabetes ya nantinya. Terkait dengan kesehatan, tadi kita sudah menyinggung bahwa yang hiperglikemia ini artinya dia akan mengalami kadar glukosa darah yang cepat. Nah, ini yang cepat naik, cepat turun itu tidak bagus. Jadi harus dibuat di-maintain. Oleh karena itu, supaya stabil kadar glukosa darahnya, maka restriksi kalori dan asupan karbohidrat, kemudian memperhatikan aspek gizi kualitatif lainnya, misalnya IG, kemudian kandungan serat, pati resisten, dan inilah yang bisa ditonjolkan dari sagu. Ya, jadi kemudian juga rendah beban glikemiknya. Nah, kalau kita melihat pada IG ya, indeks glikemik, bahwa kalau kita berharap ya ini adalah low IG-nya rendah. Kenapa? Karena dia dapat membuat kadar glukosa di dalam darah itu tidak naik turun, tetapi tetap stabil dan dalam level yang rendah, tidak terlalu rendah, maksudnya optimal begitu ya, normal. Nah, dari segi pengolahan juga IG-nya juga bermacam-macam ya, bisa dilihat, nanti mungkin bisa lebih dieksplor lagi karena ini waktu. Kemudian ini juga berbagai pengolahan sagu juga ternyata IG-nya juga berbagai macam ya. Jadi artinya jenis pengolahan juga akan mempengaruhi IG. Ya. Kemudian dari kandungan pati resisten ini perlu ditekankan bahwa
sagu memiliki pati resisten yang termasuk tinggi, yaitu 11% dibandingkan dengan karbohidrat lainnya. Dan dari segi ini, kalau kita melihat tadi snack bar yang sudah kami coba kembangkan bersama dengan mahasiswa, yang biru ini adalah yang glukosa normal ya dengan standar. Kemudian yang ketiga ini adalah snack bar. Kita lihat bahwa indeks glikemiknya rendah, responnya rendah ya. Nah ini IG-nya sekitar 41 sampai 36, ini artinya termasuk pada golongan rendah. Dan beban glikemiknya kalau kita melihat, kita menetapkan bahwa portion size-nya ada 35 gram, maka beban glikemiknya juga termasuk juga rendah ya, 7,8 untuk yang F1, bahkan yang F3 ini lebih banyak tempe 4,9. Nah, waktunya 3 menit lagi ya Prof. Evi. Ya. Kemudian sagu selain dari kita tadi melihat bahwa manfaat dari kesehatan dilihat dari IG, dari pati resisten ya. Kemudian bahwa dia bisa memaintain atau menjaga kadar glukosa darah dalam keadaan normal. Kemudian juga ternyata sagu itu memiliki komponen antioksidan alami yang juga banyak ditemukan pada tumbuhan-tumbuhan, yaitu flavonoid. Nah, kalau antioksidan, kita berbicara antioksidan ini sangat diperlukan buat kita. Kenapa? Karena stres oksidatif, apalagi dengan COVID ini ya, stres oksidatifnya tinggi sekali. Sehingga kalau ada antioksidan alami, ini bisa membantu antioksidan yang di dalam tubuh endogen ini bisa bekerja lebih efektif, menghilangkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Karena kalau tidak, radikal bebas yang ada di dalam tubuh ini akan kemana-mana, ya bisa menyebabkan berbagai penyakit, apakah dia jantung, hipertensi, ya kalau kemudian kanker, ya dan sebagainya. Sehingga flavonoid sebanyak 40,81 miligram ini yang ada di dalam sagu ini menjadi sangat bermanfaat. Nah, dari penelitian oleh Hirao ini juga dilihat bahwa pemberian pati sagu pada tikus Wistar menunjukkan peningkatan aktivitas enzim antioksidan SOD atau superoxide dismutase dan katalase di hati. Nah, ini adalah enzim-enzim yang sebagai antioksidan endogen ya yang ada di dalam tubuh kita. Jadi baik ya, dia dapat meningkatkan aktivitas tersebut dan dapat menetralisir radikal bebas dan menekan peroksida lipid. Nah, sebagai penutup bahwa tadi secara saya ringkas saja saya ingin mengatakan bahwa sagu dengan beragam hasil pengolahannya serta keunggulan sagu sebagai pangan yang bergizi dan menyehatkan, ini kita harapkan dapat menguatkan pemahaman kita bahwa sagu adalah sumber daya pangan serbaguna yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk kesejahteraan umat manusia. Mohon maaf, satu yang tertinggal selain dari flavonoid, ada satu yang suka kita tekankan bahwa juga sagu sebagai bebas gluten. Nah, itu juga menjadi satu keunggulan dari sagu. Baik, demikian paparan dari saya. Mohon maaf ini karena waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Evi, waktunya tepat sesuai yang direncanakan. Assalamualaikum Foodies, percaya nggak kalau ini mie sehat? Ya, ini adalah sagu mie inovasi anak bangsa. Ada 5 varian rasa, tapi aku cobain ya rasa kari ayam pedas dan juga rasa soto pedas. Ini adalah mie dengan glukoten free dan juga tinggi serat. Terus cara masaknya itu gampang banget, langsung kita buka ya. Di dalam kemasan itu ada mie, bumbu dan juga minyaknya. Ini dia tekstur mie-nya, sepertinya tekstur mie yang lembut. Langsung kita masak ya. Dituang aja air panas ke dalam cupnya, terus ditunggu deh diemin selama 3 menit, gak perlu ditutup ya. Habis itu masukin bumbunya dan juga minyaknya. Nah, kalau udah kayak gini langsung deh diaduk. Terus biar lebih menarik dan bergizi, aku tambahin ayam dan juga telur setengah matang. Ini dia nih, langsung aja kita icip ya. Wah, aromanya asli menggoda banget. Terus ternyata benar mie-nya tekstur yang lembut banget. Dan bumbu karinya tuh kental banget. Nah, sotonya sih aduh rasanya enak banget. Kalian yang belum coba wajib banget cobain mie sehat ini.